Halo, berjumpa lagi di channel Adrian. Ya, pada video kali ini kita akan bahas materi SBK untuk kelas 7 dengan judul Menggambar Ragam Hias. Dalam pengertiannya, ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau tumbuhan ya, fauna itu binatang, figural itu dari buatan manusia, dan bentuk geometris ya. Kalau manusia itu yang dimaksud seperti ini ya, jadi ada gambar orang gitu ya. Kalau tumbuhan itu seperti ini, bunga. Kalau geometris itu seperti ini ya. Kemudian kalau hewan itu seperti burung ini. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi ya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan ya. Oke, kita akan belajar mengenai ragam hias flora atau tumbuhan ya. Apa itu dalam pengertiannya? Yaitu ragam hias yang menggunakan objek tumbuhan sebagai motif bentuknya ya, seperti ini. Nah, ya. Kemudian ragam hias dengan motif flora atau tumbuhan ya, mudah dijumpai pada barang-barang seni ya, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir ya. Karena kita sudah belajar mengenai ragam hias tumbuhan ya, sekarang kita akan belajar mengenai ragam hias fauna atau hewan ya. Apa dalam pengertiannya? Yaitu ragam hias yang menggunakan objek binatang sebagai motif bentuknya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar burung, ini juga ya. Nah, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam ya. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau tumbuhan atau motif geometrik ya, bisa digabung gitu ya. Ragam hias bentuk fauna atau hewan ya dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti apa? Burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Nah, itu biasanya kalau kita beli-beli kaos ya, lalu ada gambar hewan. Kalau kita pergi misalnya ke Papua ya, itu biasanya itu banyak kaos-kaos cendrawasih ya, seperti itulah ya. Oke, karena kita udah belajar tentang fauna ya, ragam hias fauna, kita akan belajar lagi mengenai ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, misalnya bentuk lingkaran-lingkaran ya, banyak kalau dikumpul-kumpulkan. Jadi seperti ini ya, ini kayak bentuk lingkaran-lingkaran lalu bikin miring, bentuk X ya, nanti ketemunya juga seperti ini ya. Ini namanya sebutannya adalah geometris ya. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada motif-motifnya, ada bentuk segitiga ya, di segitiga terbalik, ada macam-macam ya, bentuk lingkaran-lingkaran dijadikan satu, jadi dijadikan satu gitu ya. Nah, kemudian ragam hias figuratif, kita bahas sekarang, masuk ke ragam hias figuratif. Itu kalau figuratif itu ya kayak manusia ya, jadi contohnya seperti ini. Nah ya, nah ini orang-orang ini ya. Nah, apa pengertiannya? Yaitu bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk ya. Nah, itu dalam pengertiannya. Kemudian ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil
maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Jadi kayak seperti orang Bali ya, banyak itu ya, kalau orang Bali biasanya yang figuratif paling sering ya, atau kalau di mana lagi ya, banyak ya tempat-tempatnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk belajar mengenai pola ragam hias ya. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola. Jadi setiap ragam hias itu memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang ya. Kayak contohnya kayak geometris tadi ya, diulang-ulang. Jadi bentuk lingkaran-lingkaran lalu diulang-ulang ya. Bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan ya. Kemudian pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran ya. Nah, ini kalau untuk geometris ya. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya itu teratur. Jadi kalau geometris, ragam hias geometris itu bentuknya teratur ya. Berbeda dengan yang hewan ya. Kalau hewan itu sesuai dengan bentuknya hewan, jadi sesuai keindahannya ya. Bentuk lain dari pola geometris, nah ini kita masih masuk ke pola geometris ya, adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahannya. Ya, ini bentuk lain dari pola geometris itu sendiri ya. Kemudian dalam menggambar hias ya, itu ada aturannya ya. Apa saja itu? Pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Nah, jadi polanya itu kita harus sudah menentukan. Jadi mau pola apa, seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan alat dan media gambar. Nah, ini wajib. Kalau kita menggambar tidak punya alat dan tidak punya media gambar, ya tidak mungkin kita bisa menggambar ya. Itu sudah pasti ya, wajib ya. Kemudian yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Jadi kita harus menentukan pola gambar itu ya. Kemudian buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kita membuat sketsa dulu ya, jangan langsung jadi gitu, tidak mungkin. Jadi kita harus buat sketsa dulu sedikit-sedikit itu ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya, buat bentuk yang sama. Nah, buat bentuk yang sama itu bisa menjiplak ya pada bidang yang lain ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah kita tinggal mewarnai ya gambar itu tadi ya. Gambar hias tadi kalau jika sudah jadi sketsanya ya, lalu bentuknya juga kita sudah jiplak atau buat bentuk yang sama, bebas gitu ya. Lalu kita warnai supaya lebih indah lagi ya. Nah, oke, mudah bukan untuk belajar mengenai menggambar hias ya pada materi berikut ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk anak-anak, menambah ilmu pengetahuan mengenai judul menggambar hias ya. Sampai jumpa lagi di channel Adrian pada video berikutnya, dan Tuhan memberkati.